Pocongnya banyak Pak sebenarnya. Pocongnya itu nggak cuma 10, ini ratusan bahkan. Ritual pun dimulai. Hingga akhirnya ratusan entitas memenuhi ruangan pemanggilan. Pengen lu lihat. Gue nggak tahu ya, gue nggak yakin apa yang dia omongin itu benar. Kolaborasi konten kreator horor terbesar untuk mengungkap fakta tentang kosan berdarah. Jadi kayak ada cewek lagi rebahan gini di tumpukan itu tapi sambil nyengir gini lah. Kebenaran yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap. The Creators berhasil memanggil sosok asli dari tempat yang diceritakan. Selamat datang di Rego Nyowo The Creators. Kami datang bukan sekedar untuk menelusuri lokasi kejadian. Tempat ini sebuah hotel tua di kota es. Hanya media gerbang pemanggilan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Karena lokasi aslinya terlalu berbahaya untuk disentuh secara langsung. Satu persatu peserta dari The Creators mulai merasakan kejanggalan. Ritual telah dimulai, dan apa yang kami panggil datang lebih banyak dari dugaan. Ratusan entitas memenuhi ruangan ini. Energi mereka terlalu kuat, dan malam itu kami tak lagi bisa membedakan mana batas antara dunia kita dan dunia mereka. Ini bukan sekedar penelusuran. Ini adalah pertemuan antar batas dimensi. Apa yang kalian lihat setelah ini bukanlah sekedar penelusuran. Saya dan The Creators dikumpulkan kembali untuk memanggil sesuatu yang hanya dikenal lewat cerita. Sebuah cerita viral dari X Klanara Studio yang bercerita tentang penghuni kos yang ditumbalkan oleh pemilik kosnya sendiri, dan pada akhirnya ditemukan juga ada sosok pocong gantung yang diyakini sebagai medium untuk penumbalan tersebut. Dan malam itu The Creators melakukan ritual pemanggilan sosok asli yang ada di lokasi kosan tersebut, dan akhirnya sebelum sosok asli itu datang, banyak sekali entitas-entitas astral yang tidak diundang menghampiri kita dengan niat mengganggu proses ritual. Dan akhirnya kami berhasil mendatangkan sosok asli dari kosan tersebut dan mendapatkan fakta yang membuat The Creators sangat tercengang. Seperti apa faktanya? Tetap di YouTube Klanara Studio. Dan jangan lupa juga untuk menonton film Rego Nyowo yang akan tayang di tanggal 31 Juli 2025. Teman-teman Klana, mungkin di rumah ataupun yang lagi di luar, lupa ataupun ingin mengingat kembali kisah-kisah dari treat kos berdarah Rego Nyowo. Dan mungkin di sini ada Mas Dio yang akan menceritakan sedikit tentang kisah dari Rego Nyowo ini. Silakan Mas Dio. Semuanya dimulai dari sebuah kos dengan harga murah. Sebuah kos yang sangat nyaman yang dihuni oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan tempat tinggal dengan harga yang terjangkau untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam kehidupannya sehari-hari. Sebuah kos yang sangat nyaman ketika seorang ibu kos yang sangat ramah, sangat baik, memberikan pengalaman yang sangat baik kepada anak-anak kosnya hingga mereka merasa nyaman dan tenang. Namun ternyata ada sesuatu di balik kebaikan itu. Sebuah kisah menceritakan tentang salah seorang anak kos yang mulai merasakan keanehan dari apa yang terjadi di kos ini. Ada 10 kos yang harus terisi
dan tidak boleh berkurang satupun karena ada sebuah perjanjian yang ternyata tersembunyi yang dilakukan oleh seorang ibu kos. Sebuah perjanjian yang ternyata berhubungan dengan kesakitan yang dialami oleh anaknya dan mencari cara untuk menyembuhkan sang anak dengan sesuatu hal yang gaib. Kisah ini menceritakan tentang sebuah ritual yang dilakukan seorang ibu kos untuk menyelamatkan anaknya dengan memanfaatkan ke-10 sosok gaib yang disebut dengan nama pocong gantung yang mewakili 10 penghuni kos yang ada di sana. Pocong gantung ini diberi makan dengan makanan-makanan yang dimakan bersama-sama dengan ibu kos ini dan dikumpulkan piring-piringnya, bekas-bekas makanannya untuk dinikmati dan mengejar agar pocong-pocong itu menyerap energi-energi dari para penghuni kos. Siapa sangka kos yang begitu nyaman ternyata menjadi tempat di mana orang-orang yang tinggal di sini menjadi petaka. Satu sosok indigo merasakan hal ini dan memilih untuk pergi meninggalkan dari hal yang gaib ini. Dan itu menjadi awal tragedi yang terjadi di sana. 10 orang yang menjadi syarat berkurang menjadi 9. Dan hal ini tidak diterima. Sehingga terjadilah teror yang tragis satu persatu, mulai dari hilang nyawanya sang suami, sakit anak yang kembali, dan biar bagaimanapun sang ibu harus mengembalikan kembali 10 orang agar selamat. Ke-10 sosok pocong ini dan sosok yang tersembunyi di balik perjanjian ini akan kami hadirkan di sini untuk menguak apa yang sebenarnya kita bahas dan apa yang sebenarnya belum terbuka di thread Klanara ini. Oke, terima kasih Mas Dio. Dan tempat ini sekarang dalam ritual pemanggilan pun juga bukan tempat sembarangan. Ini adalah sebuah tempat hotel terbengkalai yang sudah sangat terkenal dan memiliki energi yang begitu kelam juga. Fun fact-nya, lokasi asli yang kita sebut aja berada di kota M itu sempat dijadikan lokasi syuting untuk film Regonyowo. Namun digagalkan atau diganti lokasinya karena seluruh kru mengalami kerasukan pada waktu itu. Hal itu menjadi pertimbangan kita untuk kayaknya tidak mungkin kalau kita melakukan The Creators malam ini di lokasi yang sebenarnya. Tapi Mas Amai, Mas Dai, dan seluruh tim yang ada pada hari ini akan memindahkan residu-residu energi atau entitas di sana untuk dipanggil ke tempat ini. Yap. Dan sekali lagi hari ini kita akan ada ritual pemanggilan, kita akan ada juga mediumisasi, serta kita akan ada challenge untuk para kreator lainnya yang menunggu di belakang sana untuk merasakan experience secara langsung berada di kos berdarah. Dan langsung saja Mas Amai ataupun Mas Dai boleh memperjelaskan tentang ritual sistemisasinya seperti apa pada malam hari ini. Oke, sebelum menjelaskan lebih panjang, jadi sebelum kita datang ke lokasi ini, Mas Jero ngobrol sama saya tentang si sosok-sosok yang diceritakan. Habis itu saya mencoba untuk berkomunikasi dengan mereka. Setelah itu saya undang mereka ke sini dan dengan komunikasi yang agak alot, akhirnya mereka mau untuk datang ke sini. Tapi melalui syarat yang mereka berikan, yaitu ritual yang akan kita lakukan malam ini. Ritual asli ya? Ya, tim juga sudah menyiapkan beberapa sesaji dan perangkat ritual untuk dilakukan, tapi sebelum kita sampai ke sana, teman-teman tim semua sudah memastikan ini safe dan secara tak kasat mata juga dipastikan kita juga aman ya Mas Amai? Ya, makanya sebelum nanti kita mulai untuk melakukan acara, kita mungkin kita sebutnya kalau di Jawa itu Pulau Nuwun sama yang punya tempat ini gitu dalam tanda kutip ya, yang punya tempat ini, karena selain tempat ini punya masa lalu yang kelam dulunya, dan sekarang pun tempat ini bahkan lebih kelam lagi berupa residual energinya maupun makhluk-makhluk di dalamnya. Makanya sangat perlu perhatian penuh gitu dari teman-teman untuk saling menjaga bicaranya, tingkah lakunya maupun langkahnya gitu. Jadi karena ini bangunan tua, selain bangunan tua juga di sini banyak entitas-entitas tua, makanya kita harus bisa menjaga itu secara personal. Tapi sebelum itu, mari kita coba untuk berkomunikasi dulu sama penjaga di sini. Boleh teman-teman bisa dibantu ya, karena tadi aku juga udah komunikasi sama yang punya tempat, cuman di sini biar nanti teman-teman Klana juga bisa tahu
apa sebenarnya, kenapa harus banyak perhatian, kenapa harus hati-hati dan lain-lain gitu. Oke, boleh duduk sila teman-teman. Fokus, konsentrasi. Teman-teman jangan sampai ada yang niat buruk. Jangan sampai terbesit hal-hal buruk apapun, dari menantang hingga merusak apapun yang ada di sini. Ya. Niat kesini dibicarakan kita hanya untuk mencari tahu. Kita mau minjem tempat ini sebagai proyeksi dari tempat yang ada di kota M. Oke? Aman ya? Aman. Semua nafasnya diatur. Tenang, nggak apa-apa. Assalamualaikum, Mbak. Iya, tadi kan udah ngobrol kalau kita mau pakai tempat ini untuk jadi tempat challenge buat teman-teman semua. Mau pakai tempatnya, boleh ya, Mbak ya? Mbak? Oh, nggih. Minta dipagerin boleh Mbak ya, satu-satu di cek energinya sama Mbak ya. Boleh Mbak? Ada. Nggih. Yang bermain-main. Oh, nggih. Nggih. Jangan ada yang bermain-main. Hargai. Nggih. Hargai. Nggih, nggih. Iya. Semua tunduk. Nggih. Ya wes, lanjut. Oke. Atas nggih, Mbak. Oke, teman-teman, boleh dilepas. Kita balik lagi ke posisi utama kali ya. Posisi awal kali ya. Mungkin sebelum aku jelasin tadi siapa yang datang dan apa yang orang itu lakukan, ada yang dirasain nggak sama teman-teman? Dari Mas Bo mungkin? Gue tadi sih ngeri sih kalau tiba-tiba kesurupannya itu kan bawa senjata. Makanya gue nengok ke belakang dulu. Untungnya aman ya. Aman. Karena memang kita diterima di sini sama ya. Iya. Oke. Mungkin yang lain? Kalau dari saya sendiri sih ini Mas. Oke, karena Mas Kalong dulu, boleh. saya di belakangnya persis ya. Ada kayak anget-anget gitu di belakang. Iya. Rasa hangat gitu loh Mas. Sama saya nyoba buat ini sih tadi. Agak fokus mau bukannya menantang atau gimana ya. Cuman mau ngelihat Sosoknya seperti apa? Sosoknya seperti apa? Kegambar? Belum. Oh, belum. Masih samar. Oke. Mas Kelvin? Rasanya tadi kayak tiba-tiba badan pegel langsung, napas juga jadi berat banget. Dan tapi tadi pas dengerin suaranya, ya semoga aman sih. Dan karena udah setujuin juga kan. Oke. Jadi kita hari ini akan melakukan perjalanan penelusuran juga ya? Iya, gitu. Tentang Jadi yang udah ada di bangunan ini ya Mas betul. Sama ya? Jadi udah aman tadi, mbahnya juga udah mengizinkan kita untuk di sini. Lebih ke benar untuk hati-hati terus dan dijaga lisan dan tindakannya supaya tidak terjadi hal secara fisik. Maksudnya kan karena bangunan tua mungkin ya, jadi takut cilaka dan yang difitnah adalah jin-jin atau setan yang di sini gitu. Padahal keteledoran kita sendiri gitu. Makanya kita harus tetap fokus di sini. Insya Allah udah baik-baik aja dan gak bakalan ada gangguan yang aneh-aneh gitu. Dan udah boleh diizinkan juga kok ini jadi proyeksi sebagai tempat nanti yang bakalan kita tarik gitu. So, kalau kayak gitu langsung aja kita mulai perjalanan kita pada malam hari ini. Teman Kelana, stay tune.
sajian yang udah dipersiapkan ya. Kita akan melakukan ritual pemanggilan di sini. Titik pertama ya. Pocong gantungnya akan dimasi. Ini masih kosong. Ini masih kosong guys. Mungkin lu mau ngejelasin dulu tentang kenapa kita melakukan ritual di sini, apa udah terkonek nih? Jadi kita mau, karena lokasinya jauh teman-teman gitu, lokasi asli tempatnya, jadi nanti akan aku coba tarik makhluk satu persatu makhluk yang ada di sana yang emang berkaitan dengan case yang ada di Regonyowo gitu. Pocong-pocong itu akan dipanggil ke sini. Sebenarnya jumlahnya banyak banget, setiap pocong itu berganti-ganti, bahkan jumlahnya ratusan, tapi yang memang menjadi poin di situ adalah 10 pocong. Kayak gitu. Kayak jenderal-jenderalnya itu Kayak 10. iya. Ada rajanya nggak menurut sosok terkuatnya? Ada. Nanti itu juga yang bakal kita bawa ke sini. Oke. Nah, dan ini juga bagian dari challenge nanti. Di atas itu sudah ada pocong-pocongan. Di sana udah ada pocong-pocongan yang nanti bakalan diisi pocong beneran. Oke. Gitu. Dan itu akan nanti jadi challenge untuk para kreator lainnya. Betul. Misalkan mereka memang bukan tidak sensitif energi, setidaknya apa yang mereka rasakan Bau mungkin, mencium baunya. dari indera ya. Iya, atau enggak melihat pocong-pocongan itu bergerak. Oke, I see. Ini karena pocongnya dari jarak jauh jadi agak lumayan beda ya prosesnya dari biasa. Yang biasanya kalau mediumisasi langsung masuk jadi Lu narik dulu ya. Iya, ini harus dibuka dulu karena agak PR kalau misalkan langsung semuanya dibawa ke sini, semuanya langsung keroyokan, itu bisa ngacak-ngacak. Iya. Tempat yang ada di sini, makhluk yang ada di sini bahkan. Ada malah jadi gesekan ya. Betul, makanya ini harus ditarik satu-satu dibuat lainnya. Silakan beramai kalau gitu untuk ritual pertama ya. Bantu pegangin kalau ini ya. Boleh kan ditanya-tanya, Mas tuh. Halo. Kalian ikut kemana? Perintah apa? Ikut perintah dari awal untuk ritual. Apa tuh? Tanam apa yang ada? Jadi dia berliur ya. Lu ngerasain ya? Dia berliur, terus bau, hancur, hitam, dan mulutnya agak melebar. Lu ngerasain presensi itu, Jar? Iya. Kalian harus selesaikan. Jangan sampai ada yang terlewat. Ya. Oke. Kalian? Kami? Iya, kami banyak. Iya. Udah, oke. Oke, ya. Ya, sorry. Teleponnya gitu. Ini coba magnetnya. Tadi kayak jatuh tes magnetnya. Boleh ditukar agak kliponnya dengan yang Pak yang ini. Yang klip. Yang klip. Siapa yang pakai klip? Nih. Ini tukar yang enggak tukar ini. Tukar ini. Tukar pakai ini malah Oh, kembali. salah. ke Mas ini, Mas Kevin. Yuk kita langsung ke ini harus diikutin katanya. Ini ada PR ya. Oke, kita cari tempat yang enak buat ngejelasin kali ya. Iya. Sambil jarak Sempit. Kalau sempit juga. Atau project juga. Jadi tadi pesannya itu semua boneka pocong atau pocong-pocongan ini harus diisi dengan pocong yang nyata gitu.
coba isi supaya ada challenge juga buat teman-teman. Ada cerita di situ yang bisa diceritakan. Bau banget. Ini bau banget. Makanya sebenarnya gue malas banget mainan sama pocong tuh karena bentuknya tuh nggak pernah bener. Bentuknya nggak ada yang cantik, nggak ada yang bagus, nggak ada yang elegan gitu, nggak ada yang wangi. Semuanya. Kita ke tempat selanjutnya. Oke teman-teman, kita sekarang udah di titik selanjutnya. Sekarang yang kita lihat ada sesembahan gitu ya, kurang lebih ya. Tapi apa yang kami direncanakan, Mas Amay atau Mas Day? Silakan boleh. Ini kan tadi yang pertama yang masuk dia menjelaskan harus menyelesaikan satu persatu ritual. Ini merupakan ritual pertama yang mereka minta. Oh, Gitu. sesembahan ini. Ya, Oke. mereka minta seperti ayam, kelapa dan lain-lain. Setelah itu tadi langsung mereka berkomunikasi dengan Amay tata caranya. Ya, jadi memang seharusnya di sini ada semacam kayak tarian atau silat, aku nggak ngerti ya karena terlalu cepat visionnya gitu. Kita anggap ini bukan persembahan ya buat mereka ya, tapi ini adalah sebuah trigger atau sebuah pelatuk untuk menarik datang ke sini karena ini jauh banget dari kota M ke kota S. Dan itu memang butuh energi banget. Energi kita semua aja di sini bisa pakai setengah untuk manggil satu makhluk itu. Gitu. Karena kita coba untuk yang tadi minta dari bapak produser dan yang di atasnya lagi, itu kan minta realistis ya. Minta emang historikalnya atau ceritanya atau kisahnya itu emang yang real, diambil dari tempat yang sebenarnya. Makanya itu butuh banyak energi. Tapi ini bukan persembahan. Ya. Ini lebih ke Pancingan. pancingan buat mereka supaya mereka mau datang ke sini dengan melihat sesajen lah ya, bahasa kasarnya ya, atau bahasa tipisnya itu sesajen. Makanya nanti akan dipandu sama Mas Hidai untuk narik sosok yang kedua, karena tiap sosok ini nanti makin ke atas itu grade-nya makin banyak, makin tinggi. Makin tinggi. Dari yang rendahan sampai ke paling Atas. Nah, untuk sesi kita untuk menguak cerita lebih dalam lagi, itu di sosok paling tertinggi nanti, Mas. iya, sosok paling tertinggi. Oke. Jadi kita akan ritual aja di titik kedua ini. Diawali di sini. Diawali di sini. Ya. Boleh teman-teman duduk bersila semua juga. Tahan dulu bentar ya. Banyak, ini pocongnya banyak Pak sebenarnya. Pocongnya tuh nggak cuma 10, ini ratusan bahkan. Korbannya pun astagfirullahaladzim. Ini tuh turun-temurun penumbalannya. Iya. Penumbalannya itu bukan cuma ibu kosnya, tapi terdahulunya juga melakukan hal yang sama. Iya, itu. Halo. Siapa Anda? Itu anak buahnya. Panggil. Panggil.
Panggil dia ngasih jalan. Ini nih. Udah apa ini bro? Bukan tuh ini. Kira tangan lu berdarah. Itu peliharaan ya, Mai? Jadi tadi itu kita buka gerbang. Jadi semuanya datang, udah mulai. Semuanya udah mulai datang. Jadi nggak satu persatu jadinya. Satu persatu. Jadi rencana kita agak ambiar ya. Nggak bisa ternyata untuk dipanggil satu persatu. Mereka pilih semua datang ke sini. Datang bareng-bareng. semua bareng-bareng. Nanti mungkin kan ada beberapa tempat yang di ini boneka. Bang. Pocong. Iya. Jadi kita nggak tahu nih nanti. Kita langsung masukin di situ aja biar aman. Dan ini kita juga harus lebih hati-hati ya, lebih aware banget karena ini di benar-benar lost control banget. Ternyata lu lebih kuat daripada apa yang gue duga gitu. Dan tadi yang gue khawatirin apa yang kita pagar kita jebol tuh yang gue khawatirin sebenarnya. Dan lu ngerasa pagar kita jebol? Karena udah banyak yang berusaha buat ngejebol. Jadi ada serangan dari tempat ini yang tadi aku bilang yang di belakang itu memang tempat pembuangan dan isi pusaka. Dan mereka merasa tertantang ada makhluk lain gitu. Dan ada sajian dan lain-lain. Ada sajian juga dan lain-lainnya gitu. Ya, kita berdoa aja sih. Langsung mulai aja, Mai. Satu gua ada ya. Langsung mulai untuk Gitu lah. Ya, oke. Sekalian aja dukunnya ya. Oh, ada dukun ya? Nih, Ini iya yang ngajarin. yang ngajarin ritualnya. Yang ngajarin ritualnya. Sudah berbentuk entitas astral. Koring. Apa kamu lihat saya? Kan pensilat dan lain-lain itu apa gua nggak ngerti. Selamat. Ada tim yang ingin bertanya? Kan Ini kenapa yang dipakai harus pocong gantung? Kenapa mereka menjadi pocong gantung? pulang nih, pakai sapa dulu. mungkin. Halo Mbak, Gue gak bisa sopan begini sumpah. boleh kenal namanya siapa Mbak? Ikuti saja. Nah, teman-teman di sini kan emang mau mengungkap apa yang nggak diungkap di dalam film, betul? Bukan? Ya, di dalam trip. Yang silahkan ditanya, jangan pada bengong dong. Jangan pada bengong. Kayak ngancam. Memang. Tapi tenang aja, tidak main kontrol. Oke, balik lagi ke pertanyaan tadi dari teman saya. Kenapa harus pocong gantung? Kenapa harus 10 orang di dalam rumah? Ya. Itu hanyalah syarat. Harus 10 orang. Apa yang diambil dari 10 orang itu, Mbak? Nyawa. Tetapi ketika 10 orang itu lengkap, tidak terjadi apapun di nyawa mereka, apakah energinya yang diambil? Energi nyawa kehidupannya mereka. Yang mati tetap yang meminta. Yang mati biar tetap meminta. Saya hanya mengulur waktu. Oh, itu taktik politiknya mereka ya. Jadi yang pelaku pesugihan itu tetap akan mati. Ritualnya dia itu cuma buat ngulur waktu aja. Tuh. Berarti bukan buat kekayaannya. Kan saya berikan. Berikan juga, Mbak. Kenapa anaknya sakit? Itulah yang ikut dengan saya. Ulah pengikutnya. Ikut dengan saya. Itu ulah yang ikut Pengikutnya. dengan saya. Yang di saya. Oh, yang di saya. Pocong-pocong yang kayak gitu yang membuat itu sakit sebenarnya. Mungkin. Karena itu tempat kami sebelumnya. Kos-kosan itu sebelumnya tempat mereka.
Udah berapa keturunan, Mbak? Dari keluarga itu, Mbak? Dari tahun 90-an? 80? Apa sudah lama sekali? Berapa keturunan, Mbak, kalau boleh tahu, Mbak? Dari waktu Indonesia masih dijajah, apa lebih lama lagi? Mungkin 9 keturunan. 9? Ini kita mulai saja. Apa yang lu lihat? Gue nggak tahu ya, men. Gue nggak yakin apa yang dia omongin itu benar. Setuju. Ya. Dia ngebohongin kita. Bisa kembalikan anak ini. Mutain aja, mutain. Air. Ini udah ada ya? Bukan dukunnya, itu yang lain, Bay. Tahu. Oh. Kemur aja. Siapa dia? Aku tahu itu siapa. Manipulatif, itu ngebohongin yang nutupin cerita aslinya. Oke. Siapa? Siapa, Mai? Jangan berteka-teki, Mai. Iya. Mai. Ini seru banget tuh. Siapa Mai? Kita dianggap main-main, dia juga main-main sama kita. Sorry. Itu seru banget. Suruhan bapaknya ya maksudnya. Kelas YouTube ya, mereka masih mau tahu acara ini. Mereka tahu kita bikin acara ini. Iya. Siapa yang mantau? Yang punya cerita lah, yang punya kosan. Karena masih ya beroperasi. Oh iya. Iya. Wow. Oke. Itu bapak. Ini bapak. Tadi itu Ini bapak. bapak. Anjing, jadi dia kayak astral gitu? Bapak udah nggak ada. Oh iya. Apa ini? Jadi korban tapi sekongkol. Siapa lagi? Nah, Siapa lagi? pokoknya Ini level berapa, Mas? Jir. Nah, dia masuk. Kenapa dia? tanya lagi. Males gue bentukan kayak gini, males. Tanya. Tanya kan? Tanya lama-lama. Dengan siapa? Itu Voldemort anjir. Dengan siapa? Jangan dulu. Lu tarik. Bisa bertanya-tanya. Ada. Kenapa harus pocong dan bingung dalam ritual tersebut? Keluarin dari kemarin. Oke. Oke, jika memang tumbal itu terjadi, kemanakah mereka semua tumbal-tumbal itu? Menjadi budak oleh kalian? Di sini. Di mana? Di dimensi mana? Di dimensi kalian? Lama ya ceritanya ini, mending langsung aja jadiin pocong gantung aja. Oke. Ya, susah. Jadi tadi jawabannya muter-muter terus. Enggak, kita Ditanya- dimain-mainin. Jadi Ditanya apa? Ditanya si ini, dijawabnya Balik tanya yang nyuruh kemana-mana. saya, tanya yang nyuruh saya. kita harus cari strategi di gimana caranya mereka bisa terikat. Kayaknya buat sendiri harus dipocongin, harus dikapalin. tuker ya? Ya. Dituker ya? Gak apa-apa. Itu langsung bosnya atau gimana? Iya, langsung tuker aja. Hati-hati main. Oke, kita langsung. Kita langsung ke berbagai titik dulu aja ya buat challenge nanti. Tapi nanti ini beneran ritualnya jadi ritual Rogonyowo, literally Rogonyowo. Gak apa-apa. Ya siap. Teman-teman mau disini nggak? Amai magarin. Ya. Ini Zero lah selalu langsung kena. ini kita beneran belum branding, coy. Kita dipantau banget ini. Ya. Maksudnya kosannya masih aktif,
mereka tahu kita lagi ngadain acara, Dan prakteknya masih dilakukan. dan wetonnya tepat hari ini sesuai dengan ritualnya ini. Ah, Deket Suro nggak? Iya, iya. ritualnya tepat ini. Langsung aja. Mau ditaruh aja bro. Ya bro, kita ke next. Destination. Kesini. Ya, langsung aja. Langsung masukin aja. Tadi kan ada udah semua kesini, kita langsung masukin aja. Kita mungkin bisa duluan kali ya. Yuk, tinggalin nama yang Hidayah. Jangan sebutin sama nama ya. Nanti bahaya. Langsung aja. Wah, kawah dulu. Siapa kameramen ya? Makannya males. Udah kekunci, Mai. Next. Yuk. Biar cepet. Jadi biar kita mempercepat untuk sesi wawancara yang generalnya atau bosnya. Jadi kita satu persatu langsung masukin aja ke boneka untuk challenge para kreator lainnya untuk tidak membuang waktu. Karena kita bener-bener kayak dipermainkan banget. Kita malah interview malah diputar-putar terus. Kita nggak bisa ikutin permainan mereka, kita pakai cara kita. Jadi kita langsung main cepat kali. Siapa Anda? Ini siapa ya? Tanya aja. Halo, siapa Anda? Nggak dingin. Halo. Ini di sini. Kenapa nggak boleh banyak? Kalian terganggu, kan udah izin, gimana sih? Oh iya, ikut nggak apa-apa. Nanti kan rame yang di sini, ikut aja nggak apa-apa ya. Tapi jangan masuk kayak gini lagi, oke? Boleh ikutin di belakang, di kamera masuk nggak apa-apa. Ya, mangga keluar. Yang di sini apa ya? Yang gitu ada. Capek nih Hidayah. Di sini itu mah tiba-tiba nabrak. Saya pengen ikut katanya. Tadi sosok apa, Mas? Kuntilanak. Oh, Tapi yang rayap di tembok. Oh, udah Tahu kan yang gitu? Ya. Udah kayak Resident Evil yang itu ya. Ah. Yang rayap ya. Banyak sini jenisnya. Di gedung ini sendiri jenisnya rata-rata apa, Mas? Jenisnya biasanya jin peliharaan. Kayak pocong, kuntilanak. Yang dibuang apakah dibiarkan? Dibuang. di sini? Oh, dibuang. Berarti tim Ini seru banget sih buat challenge sebenarnya. seru. Dan resikonya juga lumayan. Betul sekali. Dan ini adalah Raja. Apa yang katanya ini? nasi.
Berarti nanti challenge dari kreator adalah obor ya sebagai penuntun jalan. Penunjuk jalan. Oh, obor itu ada penunjuk jalannya. Ada penampakan. Bukan, tadi. Kalau dia bisa berpikir kalau dia belum mati. Iya. Pasti. Oke, kita ke titik tuh. Oke, oke. Mai, ini sekarang titik keberapa kalau Ya, yo. Apa ya mas? Iya, lo banyak banget. Lupa mas saking banyaknya. Kalau dari tadi mas ya. Iya. Mas lagi ritual kayak gini, kayak ada yang ngintip pocong nabi gini. Gitu. kelihatan, lu lihat. Iya. Serius? Serius. Setiap kali masukin kayak gini. Yang pertama pas di Bawah itu. lorong itu kan. Ngintip di gitu. Ini experience pertama kali kayak gitu. Ritual belum selesai, masih ada beberapa titik, tapi sebelum kita melanjutkan ke titik selanjutnya, di sini tadi ada tim yang ingin meminta untuk olah rasa. Karena ruangan itu menarik. Kenapa lu sebut itu menarik? Ada satu sosok, aku nggak tahu itu apa, yang dia merasa dia belum meninggal residunya. Lanjut seperti tertinggal. Mungkin Mas Samaya atau Mas Ida bisa menjelaskan Oh, dia lebih lanjut. merasa bahwa dia itu belum meninggal. Ya. Jadi yang aku sama-sama lihat ada sosok yang emang mungkin kepalanya rusak, dia korban kecelakaan. Dia dulu yang saya lihat ya dia pegawai sini, dia merasa masih bekerja, masih seperti sedia kala yang dia lihat ya ini dalam keadaan Masih normal. utuh, Ya. normal. Jadi dia beraktivitas seperti biasa dan dia diamnya di dalam. Dia selalu berdiam diri di sini. Oh, di pojokan situ. Oke. So, yang hari ini yang akan mencoba untuk ikut olah rasa ada Kevin dan juga Mas Kalong. Ya. Wah, di belakang. Cari itu tadi. Siap, Mas Kalong? Boleh. Sama Mas Kelvin? Siap. Siap. So, kalau kayak gitu, kita langsung aja untuk menuju ruang olah rasa. Alah sih ya boy, tadi aman-aman aja. Dia seperti ini biasa berdiam diri di sini. Sekte soalnya mereka ini ternyata. Iya, Sedang sekte. ada aktivitas apa dia? Kan itu nggak cuma dia yang tersebar di Jawa. Ini serunya satu-satu nih, jam 2 Jadi, langsung. kalau sama Mas Kevin, Kok gua ngeliat mukanya beda ya? apa yang dirasain Kalong ya, kelihatan lebih tua ya. Kalong. dia berdua bakal menit kalau ada suara atau apa. Kalong bisa ngeliat, Direkam ya. Kalong bisa ngeliat karena dia tadi ada yang nempelin. Saya tinggal dulu. Cuma Mas Kalong beda loh. Selamat. Ngeliat. Ini ya hitam. Iya, ini lingkar pandanya tuh hitam banget. Terus kelihatan lebih tua. Mas Kevin, nah ya boleh di. Ini diberduain langsung atau sendiri-sendiri anaknya? Nggak apa-apa, duaan nggak apa-apa. Duaan langsung. Shh, kan di sebelahnya. Salah nih. Mas Kalong merasa Dia looks-nya beda. siapa? Kalau Jadi lebih putih ya mukanya? Enggak Beda gitu dari- yang dimaksud kocak. hitam lebaran. Intinya menurut lu maksudnya ada yang mau masuk gitu? Dari tadi dia nempelin Mas Kalong, makanya kenapa dia bisa lihat? Ah, I see. Leluhur atau emang makhluk sini? Makhluk sini. Yang mau ikut-ikut tadi itu lah, yang mau ikut. Banyak yang mau ikut. Tuh lihat mukanya Kalong. Gue lagi nahan Lihat, pipis. lihat mukanya Kalong. Enggak ada kamera sini satu. Kamera sini satu. Oh, lagi ngobrol ya berdua. Oh, tahan deh. Belum. Bagus tuh kalau ngobrol. Kalau nggak ngobrol bahaya. CCTV ini ngedetect movement.
Yang lewat apa tadi? Barusan ada. Dan habis itu ada yang lewat dan CCTV ini mendetek movement. Iya. Oh itu. Orbs. Nah, orbs. Tadi. Ya, terbang-terbang. Yang terbang-terbang Oh. serangga tadi. Cukup banyak orbsnya. Kepancing. Nanti para kreator lain kesini ya? Di sini tadi nih. Dan Yes, hilang lagi. Nembus hilang lagi. ada yang mencoba buat masuk ke ini nih media siapa ini nih. Ya kok ada isinya tuh, ada center Ada tuh. isinya. Dari sini. Cuman Banyak makhluk juga yang masuk ke situ. ya, Keluar masuk rebutan. tapi. Iya, Nggak disegel. rebutan. Ini bahaya nih kalau udah mulai bengong nih. Cukup. Masih Bentar, penasaran ya? sebentar lagi, dikit lagi. 1 menit lagi. Sampai 20.05 ya. Oke. Kevin udah kepikiran aja tuh, gue yakin deh. Ide gimana? Ide gimana? Dia nggak nyangka banget soalnya, oh di sana tuh masih aktif sektenya. Merekanya pun masih aktif. Gua nggak unpredictable sih. Mereka bakal ikut campur tangan di acara ini gitu. Justru sebenarnya harusnya mereka tuh sembunyi supaya menolak Nggak, mereka nantangin juga apa yang kita soalnya. ungkap. Tapi pada akhirnya mereka nantang. Iya, mereka nantangin. Tahu kalau bisa katanya. Kalau sanggup. Oke, belum ya. Boleh ada sosok berdua masuk. Ya, Iya. biarin. Iya. Dan makan sampai 20.05. Jadi kita lihat banyak orbs dan Tuh Kalong kalau nggak punya apa-apa udah kerasukan tuh. Iya. dan ini direkam. Dia udah ngerubuhin aja potongnya. Tidak. Ya. Parah sih ini sebenarnya. Bisa chaotic nih. Udah yuk. Yuk jemput. Kalau di Kevin. Apa nih dirasain tadi? Saya dulu mas. Jadi pas pertama kali, kedua kali ya mas ya. Kayak pertama kan pas masuk ke sini. Terus yang kedua pas olah rasa di sini, saya kan penasaran nih di sini. Jadi kayak kepo, pengen siapa sih yang di situ gitu loh mas. Saya coba fokus buat melihat, minta digambarin, minta divisualin. Jadi kayak ada cewek lagi rebahan gini di tumpukan itu, tapi sambil nyengir gini lah. Kayak gitu. Itu aja yang dirasain kalau Mas Jarod Iya. bahas kamu. Tapi setelah itu pas aku coba penasaran lagi, udah nggak ada, nggak langsung nampakin Hilang. lagi gitu loh mas. Terus Hilang. nggak ada, hilang gitu.
Jadi satu entitas ini Mas Kalong rasain. Kalau Bro Kevin gimana Bro Kevin? Capek sih. Tiba-tiba badan di sini kayak agak pegel dikit. Terus tiba-tiba karena emang dari tadi kan lebih ke banyak mencermin mata kan. Tapi nggak pengen kosong pikiran. Sempet kayak ada satu momen agak kosong dan malah jadi kayak ngantuk gitu, kayak berat gitu tiba-tiba dan tapi dipaksa ya udah melotot deh. Beratnya nyaman apa enggak nyaman? Kayak mau pingsan sih jatuhnya kayak tiba-tiba gitu ya. Makanya langsung melotot dan langsung hilang lagi sih. Menurut lu gimana Mai? Apa yang mereka alami? Sebenarnya dari tadi jujur di tempat ini tuh emang agak beda dari lain karena ini salah satu markas mereka juga di sini. Itu tuh markas mereka yang sosok yang dilihat Mas Dias tadi itu sekarang mendampingi Mas Dias. Oke. Jadi dia nempel ya. Apa kalau yang dialamin Mas Dias kayak gitu sebenarnya badannya mau diambil alih. Udah mode trance. Kalau sampai bisa dilewatin udah jadi. Please dong, jangan Mas Kevin. Siap. Bukan kenapa kalau kerasukan berat. Ya berat. Fair banget please. Kan banyak sosok yang mau mengikut kita. Gitu. Itu sebagai konsekuensi kita bermain di sini. Ya. Jadi Gitu. Jadi banyak yang menempel mau ngikut lagi ada acara apa sih? Seperti tadi yang masuk ke Hidayah pada saat perjalanan ke sini. Gitu. Sosok lain pun sama. Banyak dari sosok itu tuh ingin melakukan hal yang kenapa sama. tempat ini dijadiin markasnya? Maksudnya kayak tempat favorit? Iya. Satu kedap, apa nggak ada cahaya masuk di sini? Jadi ini sebelum jadi itu jadi pantry kecil. Oh ini pantry? Oh iya benar. Bahkan kayak tempat makan sapu lain-lain Oke. seperti itu. Dan Jadi basically kotor gitu? Iya, dan basically lebih kosong daripada tempat lain. Oke. Jadi ini lebih lembab sih. Iya. Dan itulah tempat usaha mereka. So, sudah membuktikan Mas Kalong dan juga Mas Kevin Mana? sudah mantap. Sama ini juga sih Mas, kayak gak tahu ya ini emang kayak apa debu atau apa, cuman kayak Wong enggak, cuman wong kayak ini Mas, banyak asapnya gitu loh Mas. Iya. Gak tahu itu debu atau apa ya. Kelihatan kok di CCTV. Iya. Iya, dari tadi banyak cahaya-cahaya juga. Ops. Oke, yuk. So, kita langsung lanjutkan perjalanan kita menuju ke ritual selanjutnya. Entitasnya itu berani banget buat interaksi. Sangat berani. Beberapa mungkin teman-teman kru juga ngerasain kayak ada yang bilang dicolek ataupun dipegang. Teman-teman ada ngerasain nggak ini yang keberapa ini? Terakhir ya? Terakhir. Kata siapa? Jadi kita masukin ini dulu satu baru ada ritual terakhir. Oke. Jadi dua ritual terakhir. Ini dua ritual. Gerak sendiri anjir. Ini unpredictable ya. Ini gerak sendiri. Goyang. Udah dia masuk langsung. Mencoba. Masih mencoba. Oke, Man, langsung, Man. Oke. Silakan, Man. Oke, ini ada kain kafan ya? Ya. Maksudnya apa? Mungkin boleh diceritain dulu sebelum kita mulai. Kain kafan dan sebuah tikar. Kayaknya harus ada yang dipocongin. Di sini kalau nggak salah tamu kehormatan kita akhirnya datang ya. Tadi orang minta emang ditukar. Ritual Rogonyowo kan? Mungkin kita harus melakukannya dengan dengan cara yang asli. Oke teman-teman semua bantu ya, jangan aku sendiri ya. Iya. Jadi nanti kalian tutupin bareng-barengnya. Sebelum aku di kafani, mungkin nanti ketika masuk mungkin balik laginya agak lama. Jadi Iya, jangan panik. Iya. Biar nanti Hidayah ngeliat ada apa aja di sana. Ini kan dituker ya. Nanti apapun yang ada di sini kalian jangan panik, ajak ngobrol, jangan blank kayak tadi. It takes time soalnya dan gak mendapatkan informasi apapun. Yes. Oke, jadi dimulai dari sekarang sambil apa yang mau dipertanyakan langsung dipikirin. ya, Boleh ya? siap. Boleh Mas Jero, Talinya Mas Dio. talinya ada di kru. Talinya
Mas Bow, 1, 4 mata angin. 1, 2, 3. Di sini, Mas. Iya, sini. Oke, posisinya ya. Iya. Gue tukeran dong, gue nggak mau di kepala. Kita dari bawah dulu ya. Bareng-bareng. Tahan dulu. Yang kanan di bawah ya. Minta tapi dong. 1. Cuma 1. Cuma 1. Oke. Nggak nyampe. Nah ini bukan buat dia tapi sama Mas. Iya, ya. Biarin. Ngerti kok. Minta satu lagi dong. Tahan deh, tetap kosong deh, tahan deh. Tujuan utama dah, ingat. Tujuan utama deh, tahan deh, tetap kosong. Tahan yang lain. Tetap kosong. Satu tali lagi ada? Ada satu tali lagi? Dibagi dua bisa nggak sini? Bagi dua bisa nggak? Bisa di sini. Tahan deh. Tahan dulu. Siap dah ya. Ya. Oh, gitu. Oke deh. Pergi dulu yang lain. Bukan kalian maksudnya. Siap. Sudah ya. Satu, 2, 3. Halo, selamat malam. Dengan siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Dengan siapa? Coba ya. Jangan sampai bangun, sampai berdiri dari tempat. Permisi. Bisa sosok yang tertingginya. Siapa aja nggak tahu gua buka gerbangnya biar Hidayah bisa berangkat. Kita nggak usah salah. Kamu siapa? Kamu siapa? Jawab. Saya ingin tahu. Dia ngapain kita? Dia malas. Boleh disiksa dikit ya? Jangan. Kasihan Hidayah sakit juga. So, lepas aja. So, nggak terang. Kamu siapa? Tuh, buka mata ya. Kamu tumbal? Kamu jin? Kamu setan? Fokus ya cepat ya guys. Pemimpin dari sebelum pocong batu itu. Oke, pelakunya. Kenapa harus 10 orang? Kenapa harus 10 orang? Apa yang diambil dari 10 orang itu? Nyawa, energi mereka? Bagaimana cara kamu mengambil mereka? Oh, Dari kotoran yang mereka makan dan keluarkan, itu yang kalian makan. Kalian mendapatkan energi mereka. Pakaian. semua yang dia Apalagi konsumsi di kos itu menjadi makanan dia. Apa yang kamu berikan kepada pemimpinmu? Pemimpinnya pun masih disuruh. Sudah berapa nyawa yang kamu ambil? 5 nyawa. 5 kamu saja atau seluruh grupmu?
seluruh. Anaknya masih hidup nggak? Mereka yang masih sakit, apakah akan hidup? Tidak akan sembuh. Tidak akan sembuh. Tujuan utamamu siapa? Pelaku perjanjian atau mereka yang dikembaliin? Kau bohong, bukan 5. Berapa yang kamu ambil? Kau bohong, bukan 5. Berapa? 9. Nggak ada yang bisa dipercaya, Bro. Dari kapan? Katanya ini turun menurun, betul? Sudah berapa generasi? Berapa generasi? Berapa generasi? Berapa generasi? Anak ini saya ambil mau itu. Tidak aman, tidak. Kalem. Selama katanya masih ada, sekarang masih di sini aman. Berapa generasi? 9 itu sudah berapa generasi? 4 generasi. Ini adalah generasi keempat. Dihitung dari tahun sekarang. Betul. Apa syarat kamu buat berhenti? Dan sang ayah yang sudah meninggal, Apa perannya dia di sekte kalian? Ya apa peran dia sekarang jadi budak? budak kalian. Kenapa mereka digantung? Ternyata untuk setiap generasi-generasinya yang mati yang ditumbalkan itu ya? Ada lagi nggak? Cepetan. Ini gede nggak kuat. Pada kemana? 9 orang itu kamu apakan? Kalian perbudak? 10, 10. 9, Bagaimana cara yang sakit bisa sembuh? Bagaimana cara sakit bisa sembuh? 6, 5, Gimana cara sakit bisa sembuh? 4, Jangan bohong. 2. Stop. Udah. Dai. Hidai. Biarin, prosesnya biarin. Oke, biarin. Buka pelan-pelan. Hidai. Ini yang kayak ngikat lomba kerupuk siapa ini? Astagfirullahaladzim. Baik banget kita. Dari gue gak harus paham kau. Korek. Thank you. Biar dia yang cerita apa yang dia lihat itu. Bisa. Nah, Hidai yakin ini jalan Hidai. Lagi capek dia, capek banget. Kenapa main? Nggak bisa selesai, nggak bisa sembuh. Dia minta apa? Yang nggak bisa sembuh tuh siapa? Semuanya orang-orang yang udah kena itu nggak bisa sembuh. Yang udah makan. Udah makan yang udah kena penyakit nggak bisa. Harus ditukar. Harus ditukar maksudnya? Hidai. Ingat kamu Hidai. Yo, Hidai. terus. Ingat sama kamu Hidai. Terus. Di sini. Terus. Datanglah Hidai. Allahumma sholli ala sayyidina Air. Ini susah banget. Aduh. Mereka bohong bang, nggak mau kasih tahu. Bisa ini. Dia cuma mau ngasih tahu itu, Mai. Apa tunda? Itu benar 9 orang. Apa korbannya udah mereka ambil? Ini Gimana ya? sorry ya, ini boleh ntar aja pada umur bentar. Ini boleh dimasukin atau enggak? To be honest,
Ya, ini difilmkan itu karena udah emang Mereka ya. rencana mereka. Hah, gimana? Film ini difilmkan ini dari rencana mereka. Kok bisa? Udah masuk big plan mereka. Tujuannya? Lu bayangin aja, jin kan butuh eksistensi. Buat apa? Supaya orang-orang tahu gimana caranya biar jadi kayak mereka. Biar jadi lebih positif. Sebelum mata dua. Iya. Tergantung gimana ekspresi lu nanti. Tergantung iman orang tersebut yang menonton. Tapi pesan positifnya kita dapat di sini sih sebenarnya. Kita mengungkap. Nggak apa-apa, biarin. Ini siapa? Orang di sini. Udah. Sudah. Ya, ya Mbak, udah kok. Fir, Mbak Hidayah. Oh, banyak dari. Siapa sih? Ye. Leras. Maaf ya Mbak ya, Mbak. Kita jagain tanya ya Mbak. Ya, kulon nuwun. Hatur nuwun. Matur nuwun, Mbak. Allahu Akbar. Oh, udah balik lagi. La ilaha illallah. Anjir. Susah ini. Biar nggak ketahuan gue masih ikro. Gimana? Wow. Closing? Oke, closing aja. Kita mau ada closing kata kesimpulan dulu nggak? Boleh. Di mana? Jadi kita mau ngejahit nih. Di rooftop? Dia lagi zone sumpah. Gue lagi zone sumpah. Gue speechless. Mau di mana? Mau di bawah? Kita turun dulu semua. Kita cari udara di bawah. Cari tempat aman deh. Ya. Iya. Yuk. So, ini yang isi juga bukan yang biasa nih. Ini. Ayo. Teman Kelana, malam ini luar biasa. Kita mendapatkan kesimpulan yang bukan kesimpulan sih, tapi jawaban akhir yang mind blowing. Nanti mungkin akan kita bicarakan di akhir sesi untuk merajut benang merah dari misteri kos berdarah. Banyak hal yang ternyata di untold story dari treatnya lebih detail, lebih dalam, dan hal yang kita sama sekali tidak kita duga. Dan ini baru pembuka dari acara keseluruhan kita malam hari ini, karena setelah kita masih ada beberapa kreator dan banyak kreator lain yang akan melanjutkan perjalanan kita Di belakang ini ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita lanjut, gue pengen nanya dulu nih dari Mas Day. Baik. Gue penasaran tadi apa yang lu rasain di sana. Gue dibawa ke kosan yang latarnya bukan tahun sekarang udah lama. Oke. Terus di situ belakangnya anjir lumayan gede pohonnya, pohon-pohon pisang. Nah, ada pocong yang di bawah yang digantung itu hanya sesuai angka, tapi 9. Satunya nggak ada. Satunya mungkin yang masuk. Nah di situ ditahan, gue nggak bisa kemana-mana karena dituker. Guanya yang digantung. Tunggu. Tadi dia sempat bilang si pocong tersebut bahwa dia akan memberitahu. ya ternyata dia memberitahu bahwa kalau misalnya si yang sakit ini tidak akan pernah bisa sembuh sampai kapanpun dengan cara apapun. itu doang tok. Dan Nah. mereka perlahan akan meninggal. Tunggu. Ya kalau meninggal itu pasti ya. Tapi pocong gantung itu, tadi gue sempat nanya masalahnya, pocong gantung itu tuh apakah tumbal kalian yang kalian peroleh? Si tumbalnya. Mereka bilang tadi yang masuk lo terakhir itu ya. Iya. Oh jadi tumbal-tumbal itu di situ. Terus sebenarnya mereka jadi diperbudak pada akhirnya Mas Mai. Disiksa doang cuy. Tadi dia bilang lu ngapain? Amai yang tahu tuh. Oke. Mai, gimana nih? Oh, sorry. Ganti nama dia. Mai, Gimana ya? menurut lo gimana nih? Sebelum kita mungkin merajut kesimpulan nih. Nggak tahu ini sebuah akhirnya permulaan ya malah disebutnya ya. Gue juga bingung. Karena kalau kalian berpikir menerka-nerka apa arti maksud pocong terbalik atau pocong gantung, sebenarnya itu tadi sih udah keceplosan, pocong terbalik. Seharusnya martabat manusia itu kepala itu adalah sebagai mahkota. Kalau dibalik artinya sudah tidak Bermartabat lagi. bermartabat lagi. Jadi siksaannya itu ya, itu adalah dibalik itu adalah sebagai bentuk penghinaan terhadap mereka yang melakukan ritual. Itu adalah bentuk sebuah penghinaan. Dia digantung, kepalanya di bawah dan kakinya di atas. Tapi kan sebenarnya Mai, yang melakukan ritual itu kan mereka penghuni yang basically tidak sadar. Memang
mereka ikut pesta makan dan lain-lain, itu kan mereka Memang. tidak sadar dibuatnya. Kenapa bisa kena mereka-mereka ini? Sebenarnya tadi aku ngelihat juga sin-sin itu berganti-ganti tahun. Sorry, aku nggak bilang semua manusia itu buruk atau baik ya. Tapi di situ yang tergambar adalah di kosan itu semua punya dosa. Gue paham. Karena secara logika ya, kalau di otak gue secara logika, ini tuh udah 4 generasi. Ya kan? Udah 4 generasi, pasti udah banyak yang pindah-pindah dong. Secara logika nggak mungkin cuma 9. Bisa dibilang 9 ini adalah orang-orang yang memang ada haknya untuk digitukan. Dan gue mengutip tadi kalau caranya dia menyerap ataupun mengambil energi dari korbannya itu bukan cuma lewat makanan, tapi lewat pakaian, lewat semua hal yang berkaitan dengan kosan itu kita tahu ya. Ketika ada kotoran bahkan ketika di pakaian ada yang menempel sesuatu yang sifatnya najis, mungkin itu menjadi sesuatu jalan juga buat mereka. Dan apakah itu salah satu pintu dosa manusia yang mereka manfaatkan untuk mengikat manusia? Bisa jadi juga kan, Mai? Betul. Jadi apa ya? Makanya ini tuh sebagai pengingat sebenarnya buat kita. Kita tuh emang manusia yang tidak luput dari dosa kan, tetapi bagaimana cara manusia itu bisa menyadari akan dosanya? Apakah kita sadar kita mau bertobat apa enggak? Soalnya karena ketika kita nggak bertobat akan dosa-dosa itu ada konsekuensinya juga. Dan segala konsekuensinya itu nggak hanya berbentuk luka fisik, tapi juga bisa berbentuk hal semacam tadi. Ya, karena balik lagi manusia itu yang paling bermartabat ya. Balik lagi mereka rame lagi. Balik lagi dikasih telur jadi martabat telur. Anjing. Biar nggak kaku. Mereka balik lagi kenapa, bro? I don't know. Ya. Mereka kayaknya udah menunggu deh. Oke, tapi kita udah masuk ke sesi terakhir. Ada kata-kata terakhir yang paling mind blowing tadi yang lu sampaikan. Ya. Bahwa mereka itu tuh Yang sengaja. dia sampaikan. Yang dia sampaikan ini ternyata tuh mereka tuh sengaja Dan mereka mengetahui apa yang kita lakukan. lakukan malam ini dan mereka memantaunya dari sana. Dan mereka tuh memang senang sekali basically bahwa ini akan difilmkan dan itu udah masuk ke planning mereka. Yap. Why? Real time. Gue gak tahu ya ini bakal bisa dimasukin atau enggak, tapi anyway ya udah kita disampaikan Real time aja. loh. Ya. Why? Kita nggak tahu ini bakal disensor-sensor atau enggak, tapi mereka udah tahu rencana ini, rencana kita untuk bikin acara di sini. Makanya aku ngerasa kok buka gerbang dari sini ke Kota M kok Gampang banget. easy. gampang banget gitu. Kayak gak ada perlawanan ya? Nggak ada perlawanan, nggak berat-berat, dan Kayaknya- kenapa makhluk-makhluk di sini pun emosi, marah, Kayaknya marah. ritual awal pun dia palsu dah. Enggak, Enggak. dia Masih. dia benar. Cuma dia nggak tahu kalau misalkan bakal sebanyak ini. Jadi Dia pocong aja itu nggak nggak kuat. cuma 9, aku bilang. Bisa ratusan bahkan ribuan karena ritual You know ini. what? You know what lagi anjing. You know what keluar lagi. Jadi emang banyak. Aku nggak bilang ini bukan persoalan bergenerasi-generasi, tapi ini ritual ini bukan hanya dilakukan di kosan itu Ya. dan dilakukan oleh orang itu, tapi bisa jadi di kota ini pun, di tempat ini pun, di Di seluruh tempat kita Indonesia. menginjakan kaki ini pun Juga bagian dari itu. juga bagian dari itu ada yang melakukan ritual yang sama. Karena seperti sekte ya, Mas. Jadinya. Jadi seperti sekte. Dan sebenarnya kalau kalian para teman Kelana menonton ini dengan akal pikiran yang jernih, kalian seharusnya bisa mengambil pelajaran yang sudah diberikan atau sudah sudah ditis sama mereka tadi kan. Iya. Bahwa Jangan si pelakunya aja, Iya. pelaku ritual tersebut juga jadi korban kok disiksa. Jangan mau untuk mencoba sekalipun mencoba untuk Betul. yang hal-hal seperti Betul. itu. Sebenarnya pilihannya ya gimana manusia itu sendiri. Ya. Lu mau mengikuti mereka atau menjadikannya sebagai sebuah benteng. Ini tuh cuma politik guys sebenarnya. Ya, oke. Lu cuma dikasih kesenangan sesaat and bye. Ya, oke. Jangan mau masih hidup dipocongin. Nggak boleh. Oke. Itu pembelajaran hari ini ya. Tenang, nanti katanya dapat bonus. sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, kira-kira prediksi kalian apa yang akan terjadi pada kreator selanjutnya setelah kita? Prediksi sih. Seru sih kayaknya kalau prediksi. Seru sih. Karena ada challenge yang dikasih. So far, para creators nih lagi di depan kita semua nih. Iya, Gue iya. cuma ingetin banyak-banyak doa Betul. ya. Ini Terutama yang ini mas, yang sensitif ya. ya, yang kemarin loncat, hati-hati.
Ada Iya. dua Tambah nama. satu lagi. Nambah satu sekarang. Oke. Satu lagi. Hati-hati ya kan. Tadi gua udah bersyukur banget Bro Kevin kagak kesurupan. Sampai kesurupan. Allahu Akbar. Berat doang. Kabur. Saya mundur. Saya sadar badan. Oke, tapi dari kreator lain mungkin dari Mas Dio ataupun Mas Kevin, Mas Kalong, ada komen nggak? Paling ini mas, pertama kali kita opening di sini ya, kayak saya tuh kayak dikasih lihat visual. Tahu nggak sih kamera yang Jadul. enggak bukan yang kamera Polaroid. inframerah Hmm. hijau gitu. Di situ banyak yang lari-lari kayak minta tolong gitu. Ya. Resiko masa lalu ya? Oke, kita Iya. persingkat aja. Oh. Habis itu Setelah itu masuk ya mungkin kayak yang umum tadi ya. Setelah masukin pocong. Dan banyak pocong ya. Ini loh pocong yang rahangnya nggak ada itu dari Iya. gitu loh mas. itu Mas Kalong ngeliat sendiri. Iya, dari mulai pertama di mana sih? Sini ya? Sini, kita masuk sini. Sampai Oke. atas. Nah, sampai dia lupa udah berapa titik yang kita Iya. lewati. Saking banyak ya. Saking banyak. Gua yang kagak bisa ngeliat, kagak bisa ngerasain, ngeliat kok keselbetan. No di situ, di belakang. Putih. Mas Kevin gimana? Mostly dari awal di sini aja sampai akhirnya olah rasa di sana selalu rasanya tuh pegel dan pusing, dan sampai udah kita mau turun ke bawah aja masih berasa pusingnya sih. Oke, pertanyaan ultimate-nya adalah lebih baik olahraga apa olahraga? Olahraga sih. Bikin pusing. Abis acara ini bisa kesurupan kok. Enggak, jangan. Mas Dio. Apa ya? Kalau misal bahas soal itu tadi udah kalian bahas semua lah. Cuman gue agak keselnya gila. Penelusuran paling gila tuh penelusuran nama Kelenara. Udah itu aja sih. Oke, transferan mic. So, kalau kayak gitu, thank you banget buat teman Kelana yang sudah menonton acara kita kali ini. No setting-setting, kita cuma setting props doang. Itu real kan? Untuk media. Biar lebih Kan membawa experience-nya. eksperimen. Betul. Jangan makan experience. kemenyan ya, jangan. Gimana bro? Biasanya gimana dari malam kemudian? Enggak berasa anjir. Dan jangan lupa buat teman-teman semua yang pastikan abis ini kita akan ada konten selanjutnya lagi. Kita akan end di konten kali ini. Jadi akan ada di konten selanjutnya tentang challenge dari para kreator selanjutnya. Masih dari all platform juga. Dan gue jamin itu seru banget untuk ditonton. Jangan lupa ditonton. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk nonton Regonyowo. Pada tanggal berapa? 31 Juli 2025 di bioskop. Kesayangan kalian. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dan terima kasih. Salam teman Kelana.